Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayuk Setiawati dengan NDH nomor 22, Angkatan 3, Kelompok 3 dengan jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama. Akan memaparkan terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi jabatan. Tupoksi pengelola pengadaan barang dan jasa yaitu 1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah. Ketiga, pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan keempat, pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara swakelola. Permasalahan yang didapati di unit kerja saat ini yaitu terdiri dari 5 isu. 1. Isu belum optimalnya pencatatan untuk melacak histori dari kegiatan konsultasi dari setiap SKPD dengan sumber isu internal dan penyebabnya tidak adanya digitalisasi usulan proses pengadaan. Kedua, belum adanya jadwal tamu konsultasi atau pendampingan yang mengakibatkan penumpukan tamu. Sumber isu pelayanan publik, penyebabnya tidak adanya pengaturan jadwal atau schedule bertamu atau konsultasi. Yang ketiga, belum optimalnya waktu pengajuan dokumen persiapan pengadaan setiap SKPD. Sumber isu eksternal, penyebabnya perencanaan dan persiapan pengadaan dari SKPD belum optimal. Keempat, sumber daya manusia (SDM) yang kurang kompeten. Sumber isu pelayanan publik dan eksternal, penyebabnya kurangnya kompetensi pejabat pengadaan, yaitu tidak semua pejabat memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan dan teknis pengadaan. Kelima, belum optimalnya kelengkapan pengajuan dokumen persiapan pemilihan, baik itu tender, PL, e-purchasing. Sumber isu eksternal, penyebabnya perencanaan dan persiapan pengadaan dari SKPD belum optimal. Kemudian dari kelima isu tersebut ditelaah dengan metode APKL, ditemukan hasil bahwa seluruh isu itu memenuhi. Dilanjutkan dengan metode USG untuk memprioritaskan ranking dari isu tersebut yang terlebih dahulu harus diselesaikan. Dari metode USG didapati bahwa ranking pertama di isu belum optimalnya waktu pengajuan dokumen persiapan setiap SKPD dengan bobot nilai 12. Kemudian dianalisis akar masalah dengan Fishbone terkait isu belum optimalnya waktu pengajuan dokumen persiapan pengadaan setiap SKPD. Hasil analisa Fishbone yaitu dari sumber daya manusia, kurangnya pemahaman penjabat atau pegawai tentang jadwal dan alur pengadaan, rotasi pegawai yang sering sehingga adaptasi terhadap SOP baru lambat, kurang disiplin dalam mematuhi timeline yang telah ditetapkan, pegawai yang menangani pengadaan rangkap tugas sehingga fokus terbagi. Untuk metode atau proses kerja, SOP pengajuan dokumen tidak terdokumentasi dengan jelas atau belum disosialisasikan merata, tidak adanya reminder system atau mekanisme early warning untuk tenggat waktu, perencanaan pengadaan belum sinkron dengan perencanaan anggaran, alur birokrasi pengajuan dokumen terlalu panjang. Kemudian peralatan atau sistem IT, aplikasi e-procurement tidak user-friendly atau sering bermasalah. Koneksi internet lambat, terutama di daerah tertentu. Tidak ada integrasi antara sistem perencanaan penganggaran dan pengadaan. Dari sisi dokumen atau data, dokumen pendukung dari unit kerja lain sering terlambat diterima. Spesifikasi teknis atau RAP belum lengkap saat waktu pengajuan. Perubahan kebutuhan di tengah proses menyebabkan revisi berulang. Measurement atau pengukuran monitoring, tidak ada evaluasi rutin terhadap kepatuhan jadwal pengajuan dokumen. Indikator kinerja terkait ketepatan waktu pengajuan tidak dimonitor secara serius. Tidak ada sanksi atau reward terkait ketepatan waktu. Dari sisi environment atau lingkungan regulasi, perubahan regulasi pengadaan yang mendadak menyebabkan keterlambatan. Adanya faktor eksternal seperti bencana atau keadaan darurat yang mengganggu proses. Budaya kerja di setiap bagian SKPD belum mengutamakan ketepatan waktu. Kemudian dianalisis SWOT dengan didapati
dari sisi strength, kekuatan, tersedia regulasi dan SOP pengadaan sebagai pedoman resmi, adanya sistem e-procurement yang dapat digunakan untuk percepatan proses, SDM di SKPD sebagian sudah memiliki pengalaman dalam proses pengadaan, dukungan dari pimpinan daerah untuk percepatan realisasi anggaran. Dari sisi weakness atau kelemahan, disiplin dan kepatuhan terhadap timeline pengadaan masih rendah, koordinasi antar bidang atau unit dalam SKPD belum optimal, SOP atau jadwal pengadaan belum tersosialisasi merata, sistem IT belum terintegrasi penuh dengan perencanaan dan penganggaran, terlalu banyak tahapan birokrasi yang memperlambat pengajuan dokumen. Dari sisi opportunity atau peluang, pemanfaatan teknologi, integrasi e-procurement, e-planning, dan e-budgeting, pelatihan teknis dan manajerial pengadaan bagi pegawai, dukungan kebijakan nasional untuk percepatan belanja pemerintah, kolaborasi antar SKPD untuk saling berbagi praktik terbaik best practice. Kemudian threat atau ancaman yaitu perubahan regulasi pengadaan yang mendadak, gangguan teknis seperti server down atau koneksi internet lambat, kemudian rotasi atau mutasi pegawai yang mengakibatkan hilangnya kontinuitas pengetahuan. Faktor eksternal seperti bencana atau keadaan darurat yang mempengaruhi proses. Kemudian ditampilkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu, yaitu satu alternatif penyelesaiannya sosialisasi dan BIMTEK jadwal dan alur pengadaan. Tahap setiap alternatif: 1. Menyusun materi pelatihan, menjadwalkan sosialisasi ke semua SKPD, melaksanakan BIMTEK secara berkala, dan evaluasi pemahaman peserta. Hasil yang diharapkan, peningkatan pemahaman pegawai terhadap jadwal dan prosedur pengadaan, para pihak yang terlibat, bagian pengadaan, BKPSDM, dan seluruh SKPD. Kemudian alternatif penyelesaian kedua, sistem reminder otomatis tenggat waktu. Tahapan setiap alternatif yaitu 1. Mendesain fitur notifikasi di e-procurement. Kemudian integrasi dengan email, SMS, atau WhatsApp. Kemudian uji coba sistem dan implementasi penuh. Hasil yang diharapkan, pegawai mendapat pengingat sebelum tenggat keterlambatan berkurang. Para pihak yang terlibat, Dinas Kominfo, bagian pengadaan, dan SKPD. Kemudian alternatif penyelesaian ketiga, tim koordinasi pengadaan lintas bidang. Tahapan setiap alternatif: 1. Menunjuk perwakilan tiap bidang, kemudian menetapkan jadwal rapat koordinasi, membuat grup komunikasi resmi, monitoring proses pengajuan. Hasil yang diharapkan, peningkatan koordinasi dan sinergi antar bidang dalam SKPD. Para pihak yang terlibat, pimpinan SKPD, bagian pengadaan, dan unit teknis. Alternatif penyelesaian keempat, integrasi sistem e-planning, e-budgeting, e-procurement. Tahapan setiap alternatif: 1. Analisis kebutuhan integrasi, pengembangan modul integrasi, uji coba dengan data nyata, kemudian implementasi dan pemeliharaan sistem. Hasil yang diharapkan, proses pengadaan lebih cepat dan transparan karena data terhubung otomatis. Para pihak yang terlibat, Dinas Kominfo, Bapeda, bagian pengadaan. Alternatif penyelesaian kelima, penyederhanaan proses birokrasi. Tahapan setiap alternatif: review seluruh tahapan pengajuan, identifikasi tahapan yang bisa dipangkas, revisi SOP, sosialisasi proses baru. Hasil yang diharapkan, pengajuan dokumen lebih cepat dan efisien. Para pihak yang terlibat, bagian organisasi, bagian hukum, bagian pengadaan. Alternatif penyelesaian yang keenam, penetapan jadwal internal lebih awal. Tahapan setiap alternatif: 1. Menentukan tenggat internal minimal 2 minggu sebelum tenggat resmi, menetapkan dalam surat edaran, kemudian monitoring kepatuhan dan evaluasi hasil. Hasil yang diharapkan, dokumen terkumpul lebih awal sehingga ada waktu untuk perbaikan. Para pihak yang terlibat, pimpinan SKPD, unit teknis, dan bagian pengadaan. Alternatif penyelesaian ketujuh, knowledge management dan dokumentasi SOP. Tahapan setiap alternatif: 1.
menginventarisasi proses dan dokumen penting, kemudian menyusun SOP yang mudah dipahami, kemudian membuat repositori digital SOP dan pelatihan penggunaan SOP. Hasil yang diharapkan, proses pengadaan tetap berjalan lancar meskipun ada rotasi pegawai. Para pihak yang terlibat, BKPSDM, bagian pengadaan, dan seluruh SKPD. Alternatif penyelesaian ke-8, tim pemantau regulasi. Tahapan setiap alternatif: membentuk tim pemantau, memantau perkembangan aturan pengadaan, segera menyesuaikan SOP jika ada perubahan, dan sosialisasi aturan baru. Hasil yang diharapkan, SKPD cepat menyesuaikan proses sesuai regulasi terbaru, para pihak yang terlibat, bagian hukum, bagian pengadaan, dan SKPD. Alternatif penyelesaian ke-9 yaitu sistem reward dan punishment. Tahapan setiap alternatif: 1. Menetapkan indikator ketepatan waktu. 2. Memberi penghargaan bagi unit yang tepat waktu. 3. Memberi sanksi bagi yang terlambat dan publikasi hasil evaluasi. Hasil yang diharapkan, meningkatnya disiplin dan motivasi pegawai, para pihak yang terlibat, pimpinan SKPD, bagian pengadaan, dan BKPSDM. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.